Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 58 remaja diduga anggota geng motor yang kerap berbuat onar di Kabupaten Deli Serdang. Minyak goreng kemasan murah yang dikeluarkan pemerintah bermerek Minyak Kita kini mulai langka di pasaran. Meski kebijakan PPKM dihapus, namun masyarakat dianjurkan tetap suntik vaksin COVID-19 keempat atau booster kedua. Kita ke informasi utama, polisi menangkap 58 remaja diduga anggota geng motor yang kerap berbuat onar di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Polisi juga memanggil orang tua mereka agar memberikan efek jerah. Menangis dan kecewa, begitulah ekspresi yang diperlihatkan orang tua para anggota geng motor di Kabupaten Deli Serdang. Tak henti-hentinya mereka berpesan pada sang anak agar berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya, jajaran Polresta Deli Serdang menangkap 58 anggota geng motor setelah melakukan tindakan anarkistis membakar sepeda motor korbannya. Keluarga terdekat untuk bisa mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam sebuah kelompok ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat. Seyogianya tengah malam anak-anak di bawah umur tersebut seharusnya berada di rumah bersama keluarga. Tapi fakta di lapangan mereka berkeliaran di jalan membawa senjata tajam dan menimbulkan teror di tengah-tengah masyarakat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama dan saya mengajak semua pihak untuk bisa kita hadapi ini dengan baik sehingga tidak terjadi kejahatan ataupun kelompok motor, demikian juga premanisme. Setelah diperiksa, 3 diantaranya positif narkoba. Polisi akan melakukan proses hukum dan pembinaan serta meminta pelaku membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sebuah rumah yang disinyalir menjadi tempat untuk transaksi narkoba di Kelurahan Pelawi Utara Langkat digerebek polisi. Saat digeledah, polisi temukan 3,6 kg ganja. Senin malam, Satuan Narkoba Polres Langkat mendatangi sebuah rumah di Jalan Arnan, Gang Cendrawasih, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Ketika sampai di lokasi, polisi langsung menggerebek rumah tersebut. Pemilik rumah tidak dapat berkutik saat polisi datang. Ia langsung menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti narkoba. Polisi kemudian menggeledah lokasi yang sesuai dengan petunjuk pelaku dan benar saja barang bukti ganja kering seberat 3,6 kg ditemukan. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk kepentingan pengembangan kasus. Pelaku yang ditangkap merupakan residivis kasus yang sama. Kemudian setelah kami lakukan pemantauan ataupun pengintaian, ya kita lakukan penyelidikan, ya. Kemudian kami langsung melakukan tindakan ke sebuah rumah. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami temukan di dalam rumah ganja seberat 3.600 gram. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata tersangka tersebut adalah merupakan residivis. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 2 Nomor 35 Tahun 2009. Pelaku bisa dipenjara minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Seorang pria 31 tahun tega menganiaya ayahnya hingga babak belur karena menolak memberikan uang untuk membeli narkoba. Tersangka ditangkap Polsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai karena sempat mengancam akan membunuh ayahnya.
Ironisnya, tindakan penganiayaan ini telah dilakukannya berkali-kali. Pengaruh narkoba mengakibatkan hilangnya akal sehat. Tersangka Ferry, pemuda 31 tahun, akhirnya ditangkap Polsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai pada Jumat pekan lalu. Sang anak tega menganiaya ayah kandungnya, Safrudin, 59 tahun. Tidak hanya mengakibatkan korban luka dan lebam, tersangka juga sempat mengancam akan membunuh sang ayah. Ironisnya, penganiayaan yang dilakukan tersangka bukan pertama kalinya terjadi. Perlakuan yang sama kerap dialami sang ayah meski akhirnya didamaikan oleh personil Babinsa di tempat tinggalnya. Tersangka yang berstatus pengangguran diperparah kecanduan narkoba selama 5 tahun terakhir berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarganya. Kapolsek Datuk Bandar memastikan penganiayaan ayah oleh anak kandungnya ini terjadi di bawah pengaruh narkoba. Penganiayaan terhadap orang tua kandungnya sendiri, tersangka melakukan perbuatan itu dengan cara meninju bagian tubuh korban, yaitu bagian kepala, memar, sehingga korban pada saat itu sempat pingsan dan kemudian datang melapor ke polisi. Tersangka maupun orang tuanya, memang si tersangka sudah mengkonsumsi narkoba. Sudah berapa lama kemudian? Dari pengakuannya sudah hampir 5 tahun dia mengkonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Kita beralih ke informasi lain. Minyak goreng kemasan murah yang dikeluarkan pemerintah bermerek Minyak Kita kini mulai langka. Bukan hanya di Kota Medan, kini Minyak Kita juga telah mulai langka di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya warga pun kembali ke minyak curah dengan harga Rp15.000 per kilogram. Kelangkaan pasokan minyak kemasan bermerek Minyak Kita terlihat di hampir seluruh pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang. Seperti di pasar Lubuk Pakam ini misalnya, stok minyak kita sudah semakin menipis karena belum ada pasokan yang baru dari pemerintah pusat. Padahal minyak kita adalah produk pemerintah yang digadang-gadang bakal menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Untuk di pasar Lubuk Pakam, harga minyak kita saat ini masih berada pada Rp14.000 per liter dengan kondisi stok barang yang menipis. Para pedagang berharap pemerintah segera memberikan solusi sehingga kelangkaan ini tidak berkepanjangan. Ya, minyak kita langka, udah gitu mahal lagi. 150-an, sekarang 160-an. Sejak itu lah, kayak mana ini sejak mulai belakangan ini lah. Harapan gimana? Wah, jadi tolong sama pemerintah ini makanya dibantu lah masyarakat yang susah ini ya kan. Sel minyak goreng dengan kemasan Minyak Kita, minyak curah yang biasa dicari masyarakat kini juga masih tersedia di tempat ini dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Minyak curah Rp15.000, minyak kita Rp14.000, lebih banyak minyak curah isinya per kilonya. Minyak kita kan kurang dari sekilo. Dengan kondisi tersebut, warga meminta kepada pemerintah segera mencarikan solusi agar minyak murah tidak hilang di pasaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga minyak kita disebabkan permintaan minyak kita yang semakin tinggi. Selain kualitasnya yang semakin bagus, harganya jauh lebih murah dibandingkan minyak premium lainnya. Tetapi pemerintah segera akan menambah stok minyak kita di pasaran agar harga minyak kita segera kembali normal dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liternya. Ini ada dua ya, sebab di pasar minyaknya kurang. Satu, minyak kita sekarang menjadi tren. Semua orang nyarinya minyak kita. Karena minyak kita yang dulu itu ada di pasar rakyat dalam bentuk curah. Sekarang dikemas sudah bagus. Sama dengan minyak premium. Dan bisa didapat di retail modern, di market modern bisa, di mana-mana ada. Jadi semua orang, ibu-ibu lain tuh ya carinya minyak kita. Padahal jatahnya kan 300.000 ton per bulan. Ya tentu di pasar jadi kurang. Itu satu. Dua, kita merubah B20 jadi B35.
B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Gitu. Nah, memang ekspor sekarang agak melambat. Ya kan? Agak melambat. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu tadi kami udah rapat, saya udah undang hampir 30 pelaku usaha CPO ini, kita tambah. Kalau jatah 1 bulan 300.000 ton, artinya setahun itu 3,6 juta, ditambah 50%. Jadi 450.000 ton per bulan, ya, atau berapa itu? 4.500 hampir 6.000 ya. 6.000 kurang selama setahun. Jadi ditambah 50% CPO-nya untuk diolah menjadi